Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semua? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan saya, Bu Retno. Dalam materi prakarya hari ini, kita akan membahas tentang bab 1, kerajinan limbah lunak. Marilah anak-anakku, kita bahas materi pada hari ini dengan penuh semangat ya. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar limbah yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, berdasarkan wujudnya, terdiri atas limbah padat, yaitu sampah yang merupakan limbah terbanyak di lingkungan. Limbah padat ini bisa berasal dari masyarakat atau pabrik yang berupa barang atau benda yang sudah terpakai dalam bentuk padat. B. Limbah cair. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha kegiatan yang berwujud. C. Limbah gas. Jenis limbah gas yang berada di udara terdiri dari bermacam-macam senyawa kimia, misalnya karbon monoksida, karbon dioksida, dan lain-lain. Berikutnya, yang kedua, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Limbah domestik atau limbah rumah tangga, yaitu limbah yang berasal dari rumah tangga atau berasal dari kehidupan kita sehari-hari. B. Limbah industri, yaitu yang berasal dari proses pengolahan industri di pabrik. C. Limbah pertanian, yaitu berasal dari hasil pertanian yang telah diolah dan menghasilkan limbah. D. Limbah pertambangan berasal dari kegiatan pertambangan. E. Limbah pariwisata, yaitu berasal dari sisa-sisa, misalnya dari sampah yang berasal dari tempat-tempat rekreasi. F. Limbah medis, yaitu berasal dari obat-obatan atau alat-alat medis yang berasal biasanya dari rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Berikutnya, berdasarkan senyawanya, limbah dapat dibagi menjadi A. Limbah organik, yaitu limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah ini dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kulit buah, sayur-sayuran, kotoran manusia, dan hewan. B. Limbah anorganik, yaitu jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan dan tidak dapat membusuk, misalnya plastik, kaca atau beling, dan baja. B. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum adalah sebagai yang pertama, pemilihan bahan limbah lunak. Limbah diseleksi terlebih dahulu yang tidak dapat digunakan langsung dibuang. 2. Pembersihan limbah lunak. Limbah yang sudah diseleksi kemudian dibersihkan agar hasilnya tidak campur dengan kotoran. 3. Pengeringan. Limbah yang basah dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. 4. Pewarnaan bahan limbah lunak. Limbah lunak sebelum menjadi kerajinan akan diwarnai dengan cara dipernis atau dicat terlebih dahulu. 5. Pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diwarnai, limbah dikeringkan lagi agar catnya tidak luntur atau hilang. 6. Penghalusan bahan agar siap dipakai. Limbah dihaluskan atau
dibuat lebih bagus dengan cara disetrika atau diamplas. Demikian penjelasan materi prakarya pada hari ini tentang kerajinan limbah lunak. Selalu jaga kesehatan ya anak-anakku, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi minggu depan, anak-anak. Untuk tugas hari ini adalah mengerjakan tugas mandiri di LKS halaman 10-11, nomor 1 sampai dengan 5. Dikumpulkan seperti biasa lewat tim atau WA, paling lambat 3 hari setelah pembahasan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.